Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam administrator muda. Di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas administrasi pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Baik tidak hanya administrasi publik atau pemerintahan dilihat dari seberapa jauh pelayanan publiknya, apakah sudah sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan harapan masyarakat? Lalu, apakah birokrasi Indonesia sudah membawakan fungsi pelayanan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan masyarakat publik? Teman-teman administrator, berangkat dari keluhan, kritikan, dan sorotan tajam tersebut, izinkanlah saya, Fualdi Husaini Hasibuan, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Malik Saleh dengan NIM 200210209 menjelaskan bagaimana mengelola kualitas pelayanan publik sehingga terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan harapan masyarakat luas. Realitas empirik saat ini menunjukkan bahwa sikap dan tindakan birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat cenderung belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari keluhan, kritikan, dan sorotan tajam berbagai kalangan terhadap birokrasi. Teman-teman administrator muda, untuk mengelola kualitas pelayanan publik, hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah hal perilaku aparatur yang memiliki beberapa aspek. Yang pertama, kemampuan kerja. Kemampuan kerja dapat dinyatakan secara aksiomatik bahwa dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah, kinerja seorang pun akan rendah pula, bahkan dengan motivasi yang tinggi sekalipun. Artinya, betapapun besarnya hasrat seseorang untuk berbuat semaksimal mungkin dalam berkarya, hasil karyanya tidak akan bermutu tinggi karena kemampuan yang dimilikinya memang terbatas. Mudah pula membayangkan bahwa situasinya akan lebih gawat apabila kemampuan yang rendah itu dibarengi pula dengan motivasi yang rendah, apalagi kalau ditambah dengan perilaku yang disfungsional. Salah satu tuduhan yang sering dialamatkan kepada birokrasi pemerintahan ialah cara bekerjanya yang tidak produktif. Kiranya dua faktor penyebab utama ialah para pegawai tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Aspek kedua ialah kesopanan. Sesungguhnya mudah menyepakati pendapat bahwa tidak ada tempat untuk bertindak tidak sopan dalam interaksi seorang pejabat atau pegawai dengan pihak lain, baik dalam arti sesama aparatur maupun dengan para warga masyarakat, terutama masyarakat yang berurusan dengan pelayanan pemerintah. Akan tetapi, dalam kenyataannya selalu saja ada pejabat ataupun pegawai yang merupakan oknum yang karena orientasi kekuasaan ada kalanya bertindak tidak atau kurang sopan. Kalau tidak mau mengatakan kasar, yang salah satu bentuknya bisa berubah penggunaan kata-kata yang tidak pada tempatnya yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Padahal dalam kenyataannya, dalam kehidupan ini ada aksioma yang mengatakan bahwa apabila ada aksi pasti akan timbul aksi. Jika seorang merasa tersinggung, sangat mungkin ia akan membalas dengan cara yang dianggapnya tepat. Misalnya dalam bentuk suatu proses yang apabila terjadi pasti berakibat pada interaksi yang sifat non-frontatif, karena sikap yang tidak menunjukkan kesopanan akan menimbulkan kerugian dan citra buruk birokrasi. Salah satu hal yang selalu ditekankan dalam pembahasan tentang patologi birokrasi ialah bahwa dalam menjalankan tugasnya, para aparat hendaknya dengan berorientasi pada kekuasaan, melainkan pada pengabdian dan pelayanan. Orientasi kekuasaan bertolak belakang dengan perannya selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Salah satu akibat orientasi kekuasaan yang mungkin timbul ialah sikap tidak sopan dalam interaksi seorang dengan orang lain. Karenanya, kekuasaan yang dimiliki ialah merasa superior. Dengan orientasi kekuasaan seorang ingin dihormati, bahkan ditakuti. Padahal yang didambakan birokrasi yang disegani dan ditaati bukan karena kekuasaannya, melainkan karena kemampuannya yang tinggi menyelesaikan tugas yang dipercayakannya kepadanya.
Dengan orientasi kekuasaan, seorang akan cenderung melecehkan pihak lain. Padahal, dalam suatu masyarakat yang beradab, sikap sopan merupakan tata krama sosial. Karena itu, menumbuhkan dan memelihara sikap sopan di kalangan aparat, terutama mereka secara langsung berhubungan dengan memberikan pemberian pelayanan kepada masyarakat, harus menempati prioritas tinggi. Ini merupakan salah satu persyaratan yang mutlak ditaati oleh semua aparatur pemerintah. Kepatuhan pada ketentuan organisasi yang menyangkut berbagai segi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, kehadiran tepat waktu di tempat tugas, kepatuhan terhadap atasan, bekerja berdasarkan kultur organisasi yang disepakati bersama, menunjung tinggi etos kerja, dan tidak berperilaku negatif. Hanya saja, dalam penanganan sanksi tertentu, semua kriteria objektivitas harus terpenuhi. Dengan demikian, dua hal dapat tercapai, yaitu pelaku yang dikenakan sanksi dapat memahami dan menerimanya, sekaligus menjadi pelajaran yang lain agar tidak melanggar disiplin organisasi. Aspek yang keempat ialah tanggung jawab. Berkaitan dengan perilaku, lalai melaksanakan tugas adalah rasa tanggung jawab yang rendah. Padahal implisit dalam istilah dan konsep pengabdian terkandung makna rasa tanggung jawab yang tinggi. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh para pimpinan atau pejabat untuk meningkatkan rasa tanggung jawab para bawahannya ialah dengan upaya mengenali kepribadian para bawahannya. Dengan pengenalan itu, melakukan penilaian yang sesuai. Salah satu cara pengenalan yang tepat ialah dengan menerapkan teori yang dikembangkan Douglas McGregor dalam karyanya yang berjudul The Human Side of Enterprise. McGregor dalam teorinya pada intinya mengatakan bahwa para manajer menggunakan persepsi bahwa para pegawai dapat digolongkan menjadi manusia tipe X dan tipe Y. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah komunikasi birokrasi yang juga memiliki beberapa aspek, antara lain kualitas komunikasi aparatur. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dituntut kemampuan aparatur dalam melakukan komunikasi yang baik dan efektif. Aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mampu memberikan pemahaman atas visi, misi, dan tujuan birokrasinya. Aparatur harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jenis dan bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi di mana ia bekerja meliputi apa saja, mampu menjelaskan dan memberikan informasi berbagai hal tentang pelayanan tersebut, termasuk proses dan prosedur pelayanan yang diselenggarakan. Kemampuan aparatur dalam menyerap keinginan masyarakat merupakan salah satu kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh aparatur. Kemampuan menyerap keinginan masyarakat dalam proses pemberian pelayanan akan memudahkan proses pemberian pelayanan itu sendiri. Hal ini dapat menimbulkan image yang positif serta mendapatkan sikap simpati dari masyarakat yang dilayani. Birokrasi pemerintahan dalam mengolah dan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat harus memiliki kemampuan yang tinggi dan cermat. Oleh karenanya, birokrasi pemerintahan dalam berkomunikasi dengan masyarakat harus memperhatikan kriteria antara lain sebagai berikut: kejelasan informasi, kecukupan informasi, ketepatan waktu pemberian informasi, serta penyebaran informasi. Jelaslah bahwa apabila terjadi distorsi pada proses komunikasi, berarti komunikasi tidak berlangsung secara efektif. Padahal, dalam proses pemberian pelayanan birokrasi kepada masyarakat, dituntut komunikasi yang efektif. Karena melalui komunikasi yang efektiflah terjadi interaksi positif dan saling memahami antara kedua belah pihak. Aspek selanjutnya yaitu media komunikasi. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, maka penggunaan berbagai sarana atau media komunikasi harus dimaksimalkan. Oleh karenanya, birokrasi penyelenggara pelayanan harus melengkapi diri dengan berbagai fasilitas komunikasi seperti saluran telepon, sehingga setiap saat dengan waktu yang cepat masyarakat dapat mendapat produk pelayanan dan aparatur dapat secara maksimal dapat memberikan pelayanan dan melakukan tugas pelayanan secara cepat.
Brosur salah satu media informasi yang juga efektif dalam memberikan gambaran atau informasi tentang berbagai hal yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Brosur efektif karena informasi berbagai hal tentang pelayanan oleh birokrasi dapat diketahui tanpa mesti datang ke kantor. Teman-teman administrator muda, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kualitas pelayanan publik, yang mana memiliki beberapa aspek juga, antara lain sarana pelayanan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka birokrasi pemerintahan melakukan berbagai kegiatan, baik yang tergolong kegiatan rutinitas maupun kegiatan pembangunan. Jelas, seluruh kegiatan itu memerlukan sarana dan prasarana kerja yang sesuai. Artinya, sarana dan prasarana tersebut harus mendukung penyelesaian tugas dengan tepat waktu dengan mutu hasil yang tinggi. Sarana pelayanan semakin dituntut untuk lebih lengkap, modern, dan canggih seiring dengan perkembangan teknologi. Karena sudah menjadi keinginan masyarakat sebagai customer dari birokrasi untuk mendapat pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Di samping penggunaan sarana prasarana pelayanan yang modern dan canggih, namun sarana dan prasarana yang tradisional seperti gedung, perabot, alat-alat kantor, dan alat perlengkapan lainnya juga perlu mendapat perhatian. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung merupakan salah satu situasi internal birokrasi yang dapat berakibat buruk terhadap produktivitas aparat dalam melaksanakan tugasnya. Aspek selanjutnya yaitu keandalan. Dalam setiap organisasi yang dikelola dengan baik, selalu terdapat kriteria kinerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam organisasi. Seperti telah dimaklumi, kriteria tersebut terdiri dari antara lain cara kerja, mutu yang dihasilkan, dan waktu penyelesaian. Aspek yang terakhir ialah daya tanggap. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan aparat pemerintah mengharapkan pemberian pelayanan yang cepat, cermat sekaligus ramah. Dari segi kecepatan misalnya, perlu kejelasan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pelayanan diperlukan terselesaikan secara tuntas. Dengan kejelasan demikian, warga masyarakat dapat memperkirakan kapan interaksinya dengan aparat yang bersangkutan berakhir. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwasannya faktor yang dominan mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi yang ditampilkan oleh aparatur birokrasi. Sebagai masukan, saya menyarankan kepada organisasi publik untuk berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui menata perilaku aparatur dan komunikasi birokrasi untuk meningkatkan kemampuan kerja melalui pembenahan pola seleksi dan rekrutmen aparatur. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman administrator muda dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.